yang paling aspiratif, karena hampir semua ini bahkan di luar oleh masyarakat melalui saya, walaupun di luar dokter, tapi juga yang sifatnya bantuan-bantuan lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat kita di utara. Jadi tidak ada. Beliau adalah aspiratif dan Aspiratif. langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara. Jadi sudah banyak yang kita lakukan ya. Kesulitannya dalam mengaksesnya, alhamdulillah sudah bisa. Untuk wilayah Sabang pegunungan saja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi ketemu lagi wabarakatuh. di channel Medium TV. Seperti biasanya, Medium TV menyuguhkan program Kupas Tuntas OPD. Nah, kali ini kita sudah berada di Kabupaten keempat seperti sebelum-sebelumnya. Informasi yang kami sampaikan ke pemirsa Medium TV bahwa kami sekarang ada di Kabupaten Luwu Utara. Nah, di Luwu Utara ini banyak yang perlu kita tahu, dan kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang betul-betul berkompeten di bercerita soal keseluruhan Luwu Utara. Saya sudah bersama dengan Panglima ASN, Panglima ASN di Luwu Utara ini. Beliau adalah Sekda Luwu Utara, beliau Insinyur Haji Armiadi MSI. Beliau sebelum jadi Sekda, ternyata beliau ini memang spesialis soal pertanian, perkebunan, kehutanan, berputar-putar di situ. Pokoknya ketahanan pangan Luwu Utara beliau tidak lagi diragukan. Nah, sekarang beliau sudah menduduki Sekda Luwu Utara. Saya sudah berada di ruangan beliau, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Sekda? Alhamdulillah. Nah, itu yang perlu. Pak Sekda, Iya. di Medium TV ini kita punya program Kupas Tuntas OPD. Itu tujuannya mendukung program keterbukaan informasi publik. Dan selain itu kita berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara, pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya tentunya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin secara global, masyarakat Luwu Utara ini belum tahu persis siapa itu Insinyur Armiadi. Itu. Bagaimana dia meniti karirnya dari bawah sampai sekarang sudah menjadi Panglima ASN. Iya. Nah, mungkin kita bisa berbagi cerita sebelum kita masuk pada substansi obrolan kita kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara tentunya, dan sesama kolega-kolega, sesama Sekda di Sulawesi Selatan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sebenarnya di Luwu Utara ini sudah 23 tahun. 23 tahun? 23 tahun. Saya masuk di Luwu Utara ini, pindah dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, itu tahun 2000, April. Dan ketika itu saya sebagai penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian? Penyuluh pertanian. Iya. Tahun 2005 saya diangkat sebagai Kasubdin Penyuluhan. Kasubdin Penyuluhan. Ya. Dan tahun 2008, saya diberikan amanah oleh pimpinan sebagai Kepala Badan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Iya. Mulai eselon 2 situ? Eselon 2. Ketika itu memang Dinas Pertanian dimekarkan menjadi 3. Ya, artinya
Dinas Pertanian ini dimekarkan menjadi satu Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyaluran. Kemudian yang kedua Dinas Perikanan. Oh ya, Dinas Perikanan. Ya, begitu. Satu lagi Dinas Pertanian itu sendiri. Pertanian itu sendiri. Kemudian tahun 2009, kebetulan juga Pak Kasim sebagai Kepala Dinas Pertanian yang induknya kita. Itu pindah ke provinsi sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan. Iya. Saya yang menggantikan. Wah, jadi beralih ke pertanian. Ya, kembali lagi ke pertanian gitu. Back to basic ceritanya. Kemudian tahun 2014 saya dimutasi ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kehutanan dan Perkebunan. Ketika itu yang Bupati Pak Arifin Junaidi. Nah, 2014 sampai dengan 2016 saya dikembalikan lagi ke Badan Ketahanan Pangan. Muter-muter Muter-muter. Jadi 2016 sampai dengan 2019 saya dipindahkan kembali lagi ke Dinas Pertanian. Itu kalau nggak salah itu 1 Agustus 2019. Dan hanya beberapa bulan kemudian saya mengikuti Fit and Proper Test Sekda Luhut Utara di bulan Desember. Mohon maaf di 2020. 2019. Jadi saya pindah dari ketahanan pangan ke pertanian itu kan bulan Agustus. Saya ikut Fit and Proper Test itu di bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan Oktober. Saya dilantik tanggal 30 Desember 2019. Iya. Sudah sampai sekarang. Alhamdulillah. Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun lah. Kira-kira seperti itu perjalanan karir saya dan saya juga bersyukur dan tidak pernah juga bermimpi kalau saya mau sampai di puncak seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa panglimanya betul. Kenapa? Karena saya ini kan diangkat pegawai negeri sipil itu golongan 2A. Mulai dari golongan 2A, betul ya? SPMA. Kemudian saya sekolah di Akademi Penyaluran Pertanian di Goa 3 tahun dan kembali melanjutkan pendidikan di Unhalu. 1 tahun 8 bulan, alhamdulillah sampai gelar S1 dan kemudian saya penyesuaian golongan dari 2C ke 3A waktu itu. Sampai kemudian saya pindah ke Luhut Utara seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya sudah golongan 3C pada saat itu. Jadi kalau saya kembali merenungkan perjalanan karir saya ini, sepertinya saya tidak menyangka kalau sampai di puncak karena betul-betul dari 2A dan saya sekarang sudah 4D. Betul. Artinya pangkat tertinggi lah di kabupaten kota. Insya Allah kalau pensiun nanti itu pangkat yang sudah top 4E. Pokoknya mentok memang ya. Mentok di situ. Saya kira itu. Terima kasih perjalanan karir saya. Betul-betul sangat luar biasa. Dimulai dari tingkat bawah, golongan 2A sebagai penyuluh, dan akhirnya sampai ke top leader ASN. Makasih banyak. Nah, sebelum kita memulai juga, Pak Sekda mungkin sedikit bisa dijelaskan ke masyarakat Kabupaten Luhut Utara, apa sih target dan programnya yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini Kabupaten Luhut Utara? Silakan. Jadi begini, kita berangkat dari visi Kabupaten Luhut Utara yang maju, mandiri dan harmonis. Nah, kalau kita di internal sekretariat daerah ini kita breakdown itu.
visi misi Luhut Utara, sehingga kita di sekretariat daerah ini ya bagaimana memperkuat tata kelola pemerintahan yang didukung oleh ASN yang profesional, ya, yang berintegritas dan berdaya saing. Itu yang kita harapkan dari teman-teman ASN. Nah, secara umum ya, memang Luhut Utara ini di tahun ketiga pemerintahan Indah Suhaib, ya, di periode kedua Ibu Indah ini memang banyak yang sudah kita lakukan, ya. Terutama di sektor pertanian. Ya, kita tahu bahwa sektor ini yang paling banyak atau paling besar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun PDRB kita. Ya. Sehingga saya dari dulu, bukan karena saya backgroundnya pertanian, tapi memang sejak Luhut Utara terbentuk ini, saya sudah selalu mengatakan bahwa Luhut Utara ini kita bangun harus melalui pintu pertanian. Karena kalau daerah lain di Sulawesi Selatan, khususnya kita di Luhut Raya ini, ya mungkin katakanlah Luhut Timur, tetangga kita, sektor andalannya itu adalah sektor industri, pertambangan. Nah, kemudian di Kota Palopo itu tetangga kita juga yang menjadi andalannya itu adalah sektor jasa. Nah, sehingga kita di Luhut Utara ini memang tidak ada jalan lain kecuali sektor pertanian yang harus kita genjot. Nah, alhamdulillah untuk komoditas yang memberikan sumbangsi besar terhadap PDRB kita adalah subsektor perkebunan. Dalam hal ini komoditi sawit dan kakao. Kemudian disusul oleh sektor perikanan, dalam hal ini rumput laut, udang dan bandeng. Kemudian subsektor lainnya yang ada di sektor pertanian itu sendiri. Nah, kalau kita memang melihat penduduk kita di Luhut Utara ini, itu kurang lebih 80% bergerak di sektor pertanian. Betul. Memang tidak salah itu kalau saya mengatakan bahwa tumbang Luhut Utara ini memang harus melalui pintu pertanian, karena penduduknya saja memang ada 80% bergerak di sektor pertanian. Itu artinya apa? Bahwa kalau sektor ini betul-betul kita tangani dengan baik, maka kita sudah menyelesaikan masalah 80% dari masyarakat kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Pak, bahwa ada sektor juga yang sementara kita genjot sekarang adalah sektor pariwisata. Nah, ini baru-baru ini juga kita laksanakan, ada namanya event Pesona Luhut Utara, yaitu Masamba Affair 2023. Nah, sebenarnya event ini dimaksudkan untuk bagaimana kemudian sektor pariwisata di Luhut Utara bisa bangkit, dan event ini kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan UMKM kita, karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini banyak yang bergerak juga di UMKM, dan kita beri ruang, beri kesempatan mereka untuk menampilkan produk-produk mereka, dan alhamdulillah nilai penjualan kita kemarin itu lebih dari 1 M kalau kita menghitung secara keseluruhan. Selama event Pesona Luhut Utara berlangsung kurang lebih 5 hari. Nah, ini luar biasa karena uang yang berputar selama kegiatan berlangsung, nah itu
cukup signifikan, 1 M lebih. Ya, ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi ya, yang kemudian kita berharap ke depan itu bisa menarik atau memberi daya tarik wisatawan kita ya untuk datang di Luwu Utara dengan berbagai produk-produk ya olahan yang dilakukan oleh ibu-ibu kita ya, yang tangan-tangan terampil. Dan saya sempat juga bergurau sama teman-teman pada saat itu bahwa ternyata ini banyak makanan olahan, kenapa tidak pernah kita temukan ketika ada acara-acara. Ya, mestinya bahan pangan lokal yang seperti ini ditampilkan supaya itu lebih cepat untuk kita promosikan. Dan, di sisi lain juga ini akan bisa atau akan memberikan nilai tambah kepada masyarakat kita, karena bahan pangan lokal kita di sini cukup banyak, cukup banyak. Tinggal bagaimana kita mengolah itu, kemudian kita branding sehingga tampilannya itu lebih bagus, lebih menarik lagi, sehingga nilainya juga itu bisa lebih besar ya. Nilai jualnya. Maksudnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Makasih Pak Sekda. Ternyata memang Luwu Utara ini tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain yang kaya dengan potensi yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke pertanyaan substansinya, Pak Sekda, ada pertanyaan di luar bidangnya Pak Sekda. Ketika mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang ada dalam pikiran Pak Sekda? Jadi begini, Ibu Indah ini saya juga salah satu yang mengagumi beliau. Ya. Artinya pertama orangnya masih muda, cerdik, cerdas ya maksud saya, cerdas, kemudian lincah, ya. Kemudian juga cantik juga orangnya, ya. Nah, ini potensi yang dimiliki beliau, sehingga kemudian saya juga selama jadi anak buah beliau, ya, saya kira banyak hal yang saya bisa dapatkan, ya, terutama itu memang tidak salah kalau beliau mengatakan bahwa saya ini sudah mewakafkan diri saya untuk masyarakat Luwu Utara. Nah, itulah kemudian sehingga kadang-kadang kita juga ini, ya, di hari libur pun ada kegiatan-kegiatan. Tetap siap siaga. Jadi kita 1x24 jam. Iya, betul. Ya, 1x24 jam. Energik betul beliau ya. Jadi, itu yang saya tangkap dari figur Ibu Indah yang betul-betul orangnya tidak pernah berhenti untuk bagaimana kepentingan masyarakat. Kemarin malam itu saya cerita sama teman-teman sampai jam 12 lewat lagi kita. Tapi saya tahu bahwa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun barangkali ya, orang mungkin melihat bahwa itu sifatnya tapi saya kira bagian dari pendekatan informal yang diterapkan oleh beliau terhadap masyarakat Luwu Utara. Dan momen-momen seperti itu dimanfaatkan. Jadi saya ingat sekali beliau bahwa kita ASN ini jangan terlalu banyak mengandalkan pendekatan yang sifatnya struktural, tapi gunakanlah pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural. Nah, itu mungkin bisa lebih efektif ketimbang pendekatan struktural, dan kita sebagai anak buah ini ya berusaha untuk menjabarkan semua itu. Intinya Ibu Indah ini the best untuk Luwu Utara. The best untuk apalagi Utara. Kalau bisa menjadi Sulawesi Selatan ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan substansinya Pak Sekda. Bagaimana progres implementasi program prioritas yang tadi sudah dipaparkan yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara? Silakan. Jadi saya kira banyak ya. Salah satu contoh kemarin
kami diundang juga menghadiri panen perdana Ya. sawit. Nah, sawit ini kan komoditi primadona Luhut Utara. Itu umurnya 2 tahun lebih, Oke. sudah 3 kali panen. Baru Luar 2 tahun? biasa. 2 tahun lebih, Sudah 3 kali panen? 3 kali panen, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Itu bukti bahwa pemerintah sudah memberi ruang kepada masyarakat selama ini, terutama dalam pengadaan benih Oke. unggul yang kita kerjasamakan dengan pihak Apkasindo, Oke. Asosiasi Kelapa sawit. Petani Kelapa Sawit Oke. Indonesia, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Nah, kalau kita lihatnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis, yang apalagi yang komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB, ya sawit ini kan luasannya kita di Luhut Utara 26.000 hektar. 26.000 hektar. 26.000 hektar. Artinya terluas di Sulawesi Selatan, Pak. Iya, iya, Karena di Sulawesi Selatan ini hanya ada 5 kabupaten Ya. yang punya sawit, yaitu Kabupaten Luhut Timur, kemudian Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Wajo. Berapa hektar tadi? 26.000 hektar. 26.000 ya. Oke. Nah, kemudian ini saya banyak bercerita soal komoditas pertanian karena itu kita berangkat tadi bahwa Gerbongnya memang di situ, gerbangnya di situ ya. Gerbangnya di situ. Oke. Nah, kalau untuk padi kita di Luhut Utara ini sudah 38.000 lebih hektar. Bahkan ada yang sudah IP 300 atau indeks pertanaman 300% atau 3 kali tanam Betul. setahun. Berarti sudah menjadi penyanggah lu raya ini sebenarnya kan? Memang Luhut Utara ini ya di Sulawesi Selatan termasuk penghasil padi Iya. terbesar ketiga. Terbesar Ya, ketiga. setelah Sidrap dan Pinrang. Oh, AGK. iya. Nah, kemudian jagung. Oke. Jagung kita juga ini ya itu sudah mencapai 16.000 hektar. Iya. Nah, ini jagung ada yang unik dibanding kabupaten lain. Oke. Kalau kabupaten lain itu ada musim. Kalau kita ini tidak ada musim. Jagung bisa Jagung itu tanam, panen, begitu terus berputar. Jadi kadang-kadang buah masih ada di atas, di bawah sudah tumbuh 1 jengkal. Wih, Nah, itu luar biasa. luar biasa ya. Itu jagung. Makanya jagung yang Luhut Utara ini kan banyak-banyak dibawa keluar. Kemudian kalau kita lihat lagi komoditi katakanlah di luar perkebunan tadi dan tanaman pangan, ya karena padi dan jagung itu adalah tanaman pangan, Pak. Oke. Ada juga hortikultura kita. Ya. Horti ini kan buah-buahan. Nah, Ya. mungkin Bapak juga sering dengar bahwa Luhut Utara ini penghasil buah durian. Oh iya. Ya, durian kita juga ini ya luar biasa. Oke. Dan kecamatan yang paling menonjol itu adalah kecamatan Sabang, kemudian ya mungkin Bebunta juga dan Masamba, bahkan daerah ke bawah juga ini Bone-Bone Sukamaju. Nah, kemudian disusul dengan komoditi lain, rambutan juga kita di Luhut Utara yang cukup banyak juga. Nah, ditambah lagi dengan perikanan. Nah, itu tadi saya katakan bahwa ini juga sektor yang memberi peran penting juga di dalam PDRB kita, khususnya udang, rumput laut, bandeng. Nah, khusus untuk rumput laut ini, Pak, itu kita kualitas terbaik kedua dunia. Oh, Ya. iya. Kita kedua dari Chili. Dari Chili. Iya, dari Chili. Karena kita ini rumput lautnya jenis katomik ya. Katomik yang memang berkualitas baik. Nah, itu kita ekspor juga ini. Ekspor ke luar negeri. Jadi alhamdulillah termasuk udang juga dan apa tadi itu bandeng. Nah, itu. Kemudian terkait dengan
padi tadi ini, Iya. ya. Ini kan DI Bali Aceh ya, Iya. yang menjadi proyek strategis nasional. Kalau ini nanti fungsional, ya insya Allah rencananya itu di 2024, Oke. ya, itu bisa mengairi sekitar 18.000 hektar. Jadi kalau tadi 38 tambah 18.000, Ya. berarti Sudah menjadi 50 lebih. sudah 50-an ya, Iya, sekitar iya, iya. 56.000 Betul. hektar. Itu artinya apa? Bahwa daerah sasaran utama yaitu Mapedeceng Ya. dan Malangke. Kemudian sebagian kecamatan Sukamaju dan sebagian kecamatan Bebunta dan Masambah, Bebunta Selatan maksud saya. Ya. Nah, ini juga kita berharap bahwa ketika sudah fungsional nanti dan hitung-hitungan kita 2 kali tanam saya atau IP200, berarti 18 kali 2 berarti 36.000 hektar. Dikali 5 ton saja, berapa itu? Betul. 5 kali 36, saya tidak bisa hitung. Iya. Berapa? Sudah beratus miliar? ribu ton ya. Berapa miliar uang yang harus beredar Betul. di Utara? Utara. Karena harga gabah sekarang, Pak, alhamdulillah itu Rp4.800 Iya. Dalam keadaan per basah. kilogram gabah kering panen. Oh, gabah Gabah kering kering panen. panen. Nah, kalau kita kali dengan itu tadi 5.000 kilo per hektar kali sekian tadi 56.000 hektar, Ya. miliaran Pak uang Iya, yang beredar. iya. Bahkan Bisa mungkin triliunan bisa juga triliunan, kalau betul. secara keseluruhan Betul. yang beredar di petani, Pak. Nah, makanya kemarin itu Ibu Bupati di calon jemaah haji Ya. mencoba mengidentifikasi dari 206 jemaah kita, calon jemaah kita yang berangkat, ternyata itu semuanya petani. Iya. Ya, semuanya petani. Petani ya. Betul. Semuanya petani. Ini luar biasa. Artinya mereka naik haji itu hasil pertanian. Betul. Tapi dari pegawai yang kita lihat, mungkin tidak ada pegawai kemarin yang ikut. Anda ada, Pak. Iya. Kalaupun ada, itu yang sebagai pendamping. Iya, betul. Pendamping Petugas jemaah. memang ya. Petugas kesehatan. Oke. Pak Sekda, tapi saya Ya, potong. kasih ya. Ya. Tadi sebenarnya sawit itu kayak ini dia sudah panen 3 kali dalam 2 tahun. Normalnya berapa kali dalam 1 tahun? Jadi itu sawit kalau sudah normal, Iya. itu 2 minggu sekali panen. Oh. Bahkan 10 hari sudah panen. Sudah panen. Oh, berkelanjutan. Iya. Panen. Jadi itu sudah rutin itu. Nah, memang sawit itu mulai berproduksi itu kan umur 3 tahun ya. Iya. Sebenarnya idealnya itu 3 tahun. Tapi ini kan Idealnya kemarin 3 tahun. Ya, tapi Ini kan sekarang 2 tahun sudah. 2 tahun lebih. 2,5 tahun lah. Iya. Dia sudah panen 3 kali. Itu artinya apa? Bahwa memang perlakuannya selama ini luar biasa dari petani kita. Terutama itu tadi penerapan benih unggul. Oke. Pak Sekda, kami mendengar bahwa di sektor wisata tadi sudah dijelaskan. Ada satu desa di Luwu Utara ini menjadi termasuk kategori desa pariwisata yang terbagus dari 7 desa di Sulawesi Selatan. Ya. Dan 75 desa dari 75 desa se-Indonesia. Ya, Desa Riningalo. Ah, itu gimana itu? Coba bisa dibicarakan. Jadi di Desa Riningalo insya Allah itu akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Pariwisata. Ya. Itu sebenarnya kita kemarin jadwalnya itu di akhir Mei ini, tapi molor mungkin di awal Juni insya Allah. Dan saya kira ya itu sudah dipersiapkan memang dari awal ya. Tadi kita sebenarnya bukan persoalan mau dinilai atau tidak. Karena memang Riningalo ini sudah lama menjadi objek wisata. Terutama wisata agro. Wisata agro. Di mana Riningalo ini kita kembangkan saluran dataran tinggi. Dan alhamdulillah selama ini itu kita sudah
memasarkan lintas kabupaten, itu banyak dibawa ke Morowali. Jadi khususnya Lombok ya, cabai rawit ya. Kemudian apa namanya, bawang daun, kemudian ada tomat ya. Jadi ada terong, pokoknya macam-macam lah sayuran dataran tinggi yang kita kembangkan. Ditambah lagi dengan buah-buahan. Jadi ada alpukat juga kita kembangkan, alpukat mini. Yang mungkin hanya setinggi lutut paha ini sudah berbuah. Nah, itu juga kita kembangkan, tambah lagi dengan apa namanya, komoditi lain ya, misalnya pepaya ya. Ada juga kita kembangkan apa namanya itu, selain tadi alpukat, pepaya, terus ada juga sebenarnya ada apel juga Pak. Ada apel kita juga? Coba, tapi ini jenisnya jenis mana lagi? Yang hijau itu. Iya. Di Malang ya, Malang itu apel mana lagi? Mana lagi hijau. Cuma ini masih sementara kita kaji juga dari segi iklim maupun kondisi tanah. Ini masih sifatnya adaptasi. Jadi desa wisata itu memang yang menarik itu adalah desa wisata agronya ya? Agronya yang menonjol. Agronya yang menonjol. Kemudian disusul dengan ada juga kerajinan tangan. Ya, kita juga di sana memproduksi kain tenun asli Rongkong. Ya. Kain tenun asli Rongkong? Ada di salah satu dusun, ya, namanya Dusun Salurante. Jadi di situ dikembangkan. Ya. Kemudian yang kue-kue tradisional utara ya. Kan tadi ada kue-kue tori dan lain sebagainya. Bagi ada kue ya, macam-macam lah. Yang menjadi oleh-oleh barangkali bagi wisatawan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Sekda. Ya. Apa langkah konkret yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Utara? Jadi banyak ya, sekarang ini kan kita juga sudah ada beberapa aplikasi ya, teman-teman di Kominfo juga ya. Ada apa namanya itu, si modus apa ya, itu yang artinya masyarakat bisa langsung mengakses ya, melaporkan kalau ada permasalahan yang dihadapi petani apa ya, dan itu juga kita evaluasi setiap bulan teman-teman. Berapa banyak yang melakukan pengaduan. Kemudian juga kalau teman-teman yang punya UPT, ya, UPTD di kecamatan, ya, contoh misalnya pertanian itu ada BPP, Balai Penyuluhan Pertanian. BPP itu ya, memang setiap hari Kamis dan hari Jumat itu ada pelayanan publik di situ. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu mereka kunjungan ke kelompok tani, pelayanan langsung. Tapi di Kamis, Jumat itu mereka siapkan juga untuk di BPP ketika misalnya ada petani yang mau memanfaatkan informasi. Di sektor kesehatan, Pak? Ya, kalau kesehatan ada juga puskesmas. Ada puskesmas, bahkan ada pustu juga. Pelayan. Jadi saya kira untuk pelayanan publik ini tersedia untuk bagaimana mendekatkannya kepada sasaran dalam hal ini masyarakat kita. Ya, KB juga demikian ada. KB juga ada balai KB, ada juga pos KB di setiap desa. Setiap desa ada? Ya, setiap desa ada. Pak Sekda, kita keluar lagi nih. Ya. Ketika mendengar nama Ahmad Fauzi, apa yang ada dalam pikiran Pak Sekda? Ini Ahmad Fauzi ini sebenarnya kalau kita ini orang yang paling banyak memberikan bantuan ya kepada masyarakat Luwu Utara khususnya ya. Artinya ketika bicara soal aspirasi anggota DPR, mungkin Pak Ahmad Fauzi inilah yang paling inspiratif. Inspiratif ya. Aspiratif ya. Ya, aspiratif. Yang paling aspiratif karena hampir semua lini, bahkan di luar komisinya pun juga itu bisa
diperjuangkan. Diperjuangkan. Ya, ya, ya. Dan saya buktikan itu bahwa setiap ada proposal atau usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui saya, walaupun di luar komisinya, saya serahkan sama beliau. Beliau komunikasikan dengan lintas komisi. Lintas komisi, betul. Alhamdulillah. Luar biasa. Terpenuhi. Nah, contoh yang sekarang kita lihat kan banyak. Ya tidak hanya yang berkaitan dengan komisinya, yang berkaitan dengan infrastruktur, tapi juga yang sifatnya bantuan-bantuan lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat kita di Luhut Utara. Jadi tidak ada stagnan ya, ketika ada kebutuhan yang sifatnya mendesak terus dikomunikasikan oleh beliau. Dan kami di Luhut Utara bersyukur sekali ada figur Abang Fauzi yang menjadi perpanjangan tangan kita di DPR. Intinya beliau adalah aspiratif dan sangat membantu, Utara pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Iya, Sulawesi Selatan pada umumnya. Oke, kita kembali lagi nih. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur di Kabupaten Luhut Utara? Jadi sudah banyak yang kita lakukan ya. Jadi contoh misalnya daerah-daerah yang kita anggap selama ini kesulitan ya dalam mengakses katakanlah informasi, itu kan sudah kita bangun tower beberapa titik ya. Contoh misalnya daerah selama ini yang betul-betul sulit kita komunikasi, alhamdulillah sudah bisa. Untuk wilayah Sabang Pegunungan saja kan sekarang sudah tidak ada masalah. Tandung, kemudian Parar, Tulak Talu, sudah semua. Sekarang mau komunikasi sekarang. Iya. Intinya di sektor komunikasi ini memang sudah. Seko juga. Di Seko? Ya, Seko juga Pak. Ya, saya kira komunikasi ke Seko lebih sekarang udah lancar Pak. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Pak. Ya, jadi saya kira tidak ada masalah ya. Ini semua juga ya bantuan Pak Abang Fauzi. Iya. Dan saya katakan tadi, mungkin tadi kan ini beliau sudah berapa kali pindah komisi kan? Iya. Nah itu mungkin menguntungkan buat kita juga di Luhut Utara khususnya. Karena kenapa? Beliau pernah di sana ya, tentu banyak teman-teman. Ketika misalnya berkaitan dengan komisi yang sudah dia tinggalkan, itu bisa saya dikomunikasikan lagi dengan teman. Alhamdulillah itu bisa diwujudkan. Oke. Itu luar biasa. Bagaimana di sektor pendidikan Pak Sekda? Ini juga sektor pendidikan kan banyak program kita yang konkret, ya, termasuk juga kemarin pertukaran guru, ya. Kemudian juga ada juga sekarang kan apa namanya itu yang di desa-desa ini yang kita sebar ini, apalagi namanya ini. Guru apa ya? Guru sudah lupa. Nanti kita tanyakan di dinas pendidikan. Oke, lanjut. Kemudian ini juga kan sekarang pendidikan usia dini ya menjadi perhatian khusus juga kita di pemerintah daerah PAUD ini, sehingga kemudian ya beberapa TK juga kita bangun, bahkan di lingkungan kantor ini ada kita bangun. Luar biasa. Nah, itu semua bagaimana anak-anak kita ini ya sejak dini kita sudah bisa berikan edukasi. Pertanyaan selanjutnya Pak Sekda, apa strategi yang dijalankan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Kabupaten Luhut Utara? Jadi banyaklah kita lakukan ya strategi yang kita lakukan adalah antara lain itu bagaimana kemudian khususnya di petani ini ya, itu pengadaan bibit ya, kita memberikan stimulan benih atau bibit. Kemudian juga kemarin juga kita ada program perluasan areal ya, cetak sawah juga itu. Potensi-potensi di Luhut Utara ini justru kalau kita lihat luasan yang sifatnya yang diintervensi oleh kabupaten itu lebih besar dibanding dengan yang diintervensi oleh pusat.
Oke. Apalagi beberapa tahun terakhir ini memang sudah tidak ada lagi program cetak sawah yang di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Kemudian kita juga kan selain ada bantuan-bantuan langsung ya, tapi sebenarnya itu kan sifatnya stimulan dan saya kira jangka pendek. Tapi yang paling penting bagaimana kita memberikan mereka pancing ya, supaya dia bisa memancing sendiri mendapatkan ikan. Ketimbang kita berikan ikan dengan langsung. kata lain kita kasih timbanya, nanti dia menimba sendiri. Menimba sendiri. Itu yang kita lakukan di Luwu Utara. Oke. Pak Sekda, soal tata kelola pemerintahan. Ya. Bagaimana? Jadi ini kan kita juga reformasi di birokrasi terus kita lakukan. Nah, bahkan terus terang ya, insyaallah mudah-mudahan Luwu Utara juga bisa jadi pilot proyek juga ini. Baru-baru kita yang lakukan seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama, jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dan kemarin kita membuka ada 9 ya formasi, dan yang ikut ada 30 orang. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Bahwa memang teman-teman juga ini punya animo besar, untuk bersaing secara sehat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu juga kita visinya itu adalah bersaing. Peningkatan SDM teman-teman ASN memang juga sudah mulai kelihatan. Ya, jadi kita lihat di dalam persaingan mereka. Jadi alhamdulillah, selain memang kita juga secara internal ya membangun komitmen bagaimana teman-teman ini bisa meningkatkan kinerjanya ya, terutama bagaimana mereka membangun kolaborasi, karena istilahnya Bupati bahwa kita sekarang tidak lagi berkompetisi secara tidak sehat, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana membangun kolaborasi. Jadi bagi yang tidak mampu membangun kolaborasi, maka dia akan ketinggalan. Makanya kerja-kerja yang kita bangun di sini Pak adalah kerja teamwork. Betul. Nah, jadi apapun yang kita mau lakukan itu diawali dengan teamwork. Iya. Sehingga alhamdulillah di internal birokrasi juga capaian target dan sasaran kita alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, Pak Sekda, bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan di Luwu? Oh iya, memang membangun suatu negara atau daerah itu paling tidak 3 pilar. Iya. Jadi harus ada pemerintah, harus ada masyarakat, dan harus ada swasta. Iya. Nah, pihak swasta. Nah, kita di Luwu Utara ini ya terkait dengan penanganan di hulu untuk sektor pertanian, kita di sini sudah ada sekian PKS Pak, pabrik kelapa sawit. Jadi ada 4 unit pabrik kelapa sawit di Luwu Utara ini. Ini muncul ketika kepemimpinan Ibu Indah. Kemarin sempat juga beliau ungkapkan di acara panen perdana. Panen perdana. Pertama kali dibuka PKS di Luwu Utara itu, dia katakan bahwa saya mau komitmen bahwa 6 bulan ke depan sudah harus berfungsi, sudah harus beroperasi, dan itu diwujudkan oleh pihak swasta kemarin. Karena di sini terus terang ya, kita tidak memungut 1 rupiah pun Pak. Teman-teman dari swasta mengurus izin usaha ya, bisa ditanya di PMPTSP nanti. Itu tidak ada sama sekali, sehingga kita tidak ada beban juga sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita mengatakan ya mereka harus laksanakan. Iya. Betul. Beban. Tidak ada beban ya? Tidak ada beban. Iya. Dan itulah yang terjadi kita di Luwu Utara. Alhamdulillah. Saya katakan tadi bahwa tugas-tugasnya petani ini kan di hilir. Tapi tugasnya swasta ini ada di hulu. Jadi di hulu, betul. Kita itu ada. Nah, itu contoh. Kemudian yang lain juga kan di sini juga alhamdulillah tumbuh. Misalnya kemarin juga saya mendatangani MOU
Iya. kerjasama dengan pihak swasta terkait masalah perhotelan. Jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan, itu sudah tidak ada masalah lagi karena sudah ada MOU yang kita tantangan. Begitu juga dengan rumah-rumah makan. Rumah-rumah makan juga hampir semua kita kerjasama. Kita beri ruang yang sama, porsi yang sama, sehingga tidak merasa bahwa ada yang dibeda-bedakan. Jadi kita setiap tahun untuk menandatangani. 3 hari yang lalu kalau saya salah itu saya tanda tangani MOU terkait dengan itu semua. Jadi saya kira itu strategi yang kita bangun, bagaimana kemudian memberi stimulan atau rangsangan atau motivasi kepada teman-teman swasta untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah membangun daerah ini. Karena saya katakan di awal tadi bahwa nggak bisa dibangun ini tanpa itu 3 pilar. Iya, betul. Harus berkolaborasi memang. Nah, mungkin kita mau bertepuk sebelah tangan kan? Iya. Kira seperti itu, Pak. Sangat luar biasa, Pak Sekda. Sebagai Panglima ASN, apa yang ingin disampaikan kepada ASN di Kabupaten Luhut Utara dan apa pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Kabupaten Luhut Utara sebagai closing statement? Silakan Pak Sekda. Ya, jadi saya kira begini ya. Teman-teman ASN kan sudah tahu bahwa sekarang di era digitalisasi memang persaingan semakin ketat. Kita sudah buktikan kemarin di dalam rekrutmen untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama. Kita buka 9 jabatan yang mendaftar ada 30 orang. Dan baru kali ini terjadi, kita lakukan assessment itu dengan langsung menggunakan komputer. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan tulis tangan. Satu juga tuntutan di ASN untuk bagaimana bisa meningkatkan kompetensinya melalui digitalisasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira bukan lagi eranya sekarang untuk kita mengharapkan atau menggantungkan diri kepada pimpinan. Tapi kita harus mampu berdiri sendiri, harus yakin bahwa saya bisa. Ya itu. Kemudian terkait dengan masyarakat, insya Allah ya kita berharap bahwa semua program kegiatan ya yang kita sudah tuangkan di dalam RPJMD kita, ya masyarakat kita berharap memberikan dukungan. Ya, karena saya katakan tadi bahwa sebenarnya membangun daerah ini itu masyarakat, partisipasi masyarakat kita sangat harapkan. Nah, kalau itu bisa dilakukan masyarakat, kenapa tidak? Ya. Dan saya kira ini yang terus kita dorong, ya, bahwa masyarakat harus berpartisipasi. Ya. Contoh ya, terkait dengan masalah kebersihan. Istilahnya Ibu Bupati ya, kalau memang tidak mampu membantu kita untuk membersihkan, ya paling tidak bantulah kita untuk tidak menciptakan sampah. Betul. Ya, dan alhamdulillah ya, ini kita mencoba kan, ini berkaitan juga dengan budaya, kultur. Tapi insya Allah terus kita dorong masyarakat kita. Saya kira itu. Oke, makasih Pak Sekda. Kita sudah berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Luhut Utara dan sudah banyak informasi dan pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat Kabupaten Luhut Utara langsung dari Pak Sekda. Ini betul-betul sudah memenuhi keterbukaan informasi publik. Terima kasih banyak Pak Sekda. Terima kasih banyak Pak. Kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Sekda Kabupaten Luhut Utara. Sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi dari obrolan kami yang panjang. Pertama, bagi teman-teman ASN, Anda jangan pesimis. Beliau ini meniti karirnya mulai dari golongan 2A jadi penyuluh, ya, betul-betul ikhlas bekerja, dan akhirnya Tuhan memberikan jalannya bahwa sekarang hari ini beliau menjadi Panglima ASN. Kedua, menurut Pak Sekda, Indah Putri Indrayani adalah the best untuk Sulawesi Utara. Ya, semoga bisa jadi ke depan. Amin. Selanjutnya,
ternyata di Luwu Utara ini adalah apa, perkebunan sawit terluas di Sulawesi Selatan dengan 26 hektar. 26.000 hektar. 26.000 hektar. Wah, sangat luar biasa. Terus selanjutnya Lutra ini adalah penghasil padi ketiga di Sulsel ternyata. Ya. Setelah Pindrang dan setelah Sidrap dan Pindrang. Oke. Terus ada yang menarik juga di Lutra ternyata. Jagung di sini tidak ada musimnya. Pokoknya tanam aja pasti tumbuh. Nah gitu. Terus wah ternyata ini rumput laut yang ada di Luwu Utara ini adalah kualitas kedua di dunia. Ini perlu diketahui. Jenis katonik. Jenis Katonik. Jenis katonik. Setelah Chili, Luwu Utara adalah kualitas yang terbaik. Dan beliau sangat yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun kendala dan dinamika di Luwu Utara ini, kalau kita bekerja dengan teamwork, pasti akan ringan dan akan memenuhi, mendapatkan solusi yang terbaik. Terakhir, ASN, Anda harus punya prinsip, saya bisa. Jangan tergantung terus sama pimpinan. Ya, oke, kita akan ketemu dengan narasumber yang berbeda di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.